Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih lanjut pembahasannya inna. Alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah aslun wa tuksaru inna. Di kasro inna, yaitu dibaca inna. Karena bisa inna, bisa anna kan. Sekarang di kasro, yaitu dibaca inna. Di kasro hamzanya. Dibaca inna. Belum langsung kasih tahu tempatnya, Philip tidak. Jika dia berada di awal. Ini kan sudah disebutkan di mutamimah kan? Sudah disebutkan di mana? Di mutamimah. Jika dia berada di ibtida. Jika dia berada di mana ini? Di awal. Jika dia berada di awal. Nah contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ba'dal qasam, tempat kedua. Ini pengulangan di mutamimah setelah sumpah. Setelah sumpah. Kalau ada sumpah sebelumnya maka dibaca inna. Nah contoh hamim wal kitabi al-mubin. Ini sumpah wal kitabi. Demi kitab al-mubin. Inna anzalnahu. Paham kan? Wal qaul. Demikian pula setelah kata qaul. Yaitu kola dan tasrifnya. Nah contoh kola inni Abdullah. Ini dibaca inna. Paham ya? Karena siapa? Karena dia setelah kata apa? Kola. Wa qabla lam. Nah ini juga Masya Allah. Dan sebelumnya lam. Ini nanti menjadi tanda kalau itu adalah inna. Kalau setelahnya ada lam. Lamul ibtida. Jadi kalau pada khobarnya atau pada mubtada'nya, isimnya. Ada lam pasti dibaca inna. Contoh. Wallahu ya'alamu innaka la rasuluh. Padahal kalau setelah ya'lamu, seandainya tidak ada lam ya, seandainya tidak ada la rasuluh, paham ya? Kalau tidak ada itu, maka dibaca anna. Karena ada kata ya'lam. Ada kata apa? Ya'lam. Tapi karena setelahnya ada lam, la rasuluh, maka dia dibaca innaka. Karena pasangannya, lam adalah inna, bukan anna. Ini berlokasi antum, ya beberapa tempat yang dibaca inna. Di awal, setelah sumpah, setelah qaul, setelah, kalau ada setelahnya, lam. Kalau ada setelahnya, lam. Jelas ya? Syarah. Tuksaru inna fi mawadi'a. Di kasro inna pada beberapa tempat. Paham ini Sapri? Di kasro inna maksudnya bukan nunnya, tapi hamzanya. Ahaduha salah satunya antaku apib tidakil jumlah. Jika dia terletak di awal jumlah. Jika dia terletak di mana? Di awal jumlah. Maka dia di kasro. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Inna anzalnahu. Inna a'toinaka. Ala inna awliya Allah. Karena ala huruf pembuka kalimat. Berarti istilahnya dianggap awal kalimat. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu tempat pertama. Kalau dia berada di awal. Asani yang kedua. Ba'dal qasami. Kalau dia terletak setelah sumpah. Mudah sekali. Kaqaulihi ta'ala hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Kenapa dibaca innaka? Karena sebelumnya ada apa? Sumpah wal Qur'anil hakim. Ya? Ada sumpah. Asal tempat ketiga. Tempat ketiga dibaca inna antaqo mahkiyatan bil qaul. Dia terletak sebagai hal yang dihikayatkan, diungkapkan dengan kata qala. Diungkapkan dengan kata apa? Qaul, itu qala. Ya qulu, qawlan. Kaqaulihi ta'ala qala inni Abdullah. Jadi kalau ada kata qala pastikan dibaca inna. Paham ini kan? Pastikan dibaca apa? Inna. Dan diungkapkan dengan kata apa? Qaul, qala. Ar-Rabi tempat keempat antaqu al-lam ba'daha. Ada lam setelahnya. Ada lam setelahnya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh innaka. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Lihat.
Dibaca inna padahal di tengah kalimat. Dibaca inna padahal di mana? Di tengah kalimat. Kenapa itu? Karena setelahnya ada siapa? Lam. Mudah sekali. Fakustirat ba'da ya'lam wa yashhad. Di kasroh setelah kata ya'lam dan yashhad. Padahal kalau tidak ada lam dia di fathah itu. Kalau ada kata ya'lam pasti ciri-cirinya itu kalau ada ya'lam pasti anna. Tapi kan ada lam setelahnya malah dia di kasroh. Lihat kata beliau. Fakustirat ba'da ya'lam wa yashhad. Di kasroh setelah kata ya'lam dan yashhad. Wa in kanat qad futihat ba'da alima wa syahida fi qoulihi ta'ala, padahal telah di fathah setelah kata alima dan syahida pada firman Allah Ta'ala, alimallahu annakum. Kenapa bisa itu anna? Pastikan setelahnya berarti tidak ada lam. Lihat, alimallahu annakum kuntum taktanuna anfusakum. Lihat tak? Alimallahu annakum. Paham Rizki? Apa bedanya ini Rizki? Yang tadi dibaca inna, ini dibaca anna. Dan ini tidak ada lam setelahnya. Paham ini kan? Tidak ada siapa? Lam. Ya. Demikian pula syahidallahu annahu la ilaha illahu. Lihat. Syahidallahu annahu. Padahal tadi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Pakai inna. Kalau ini malah apa? Annahu. Kenapa bisa? Tidak ada lam setelahnya. Tidak ada lam setelahnya. Itu bedanya. Jadi satu saja pembeda itu berubah bacaan. Iya. Wadzalika liwujudil lam fil awwalaini dunal akhiraini. Demikian itu karena ada lam pada dua ayat yang pertama dan tidak ada lam pada dua ayat terakhir. Jelas ini ya? Ini yang membedakannya. Ada lam, tidak ada lam. Iya. Nah sekarang lam ini yang mau dibahas. Sebelum kita lebih jauh lagi dibaca inna, ya, atau nanti dibaca anna, sekarang dibahas dulu lamnya. Lam ini maksud di siapa saja? Ini lam tadi yang temannya siapa tadi? Kalau ada dia pasti dibacain inna. Dia maksud di mana? Kata beliau, aslun wa yajuzu dukhulul lam ala ma ta'akhkhar min khabar inna al-maksurah au ismiha au ma tawassata min ma'mulil khabari awil fasli. Masya Allah. Boleh masuk lam. Ya juzu dukhulul lam. Boleh masuk lam. Ala ma ta'akhir. Atas apa yang diakhirkan. Min khobar dari khobar. Inna al-maksurah dari khobar inna yang dikasroh. Awismiha. Atau isimnya. Jadi Masya Allah. Jadi boleh masuk pada khobarnya inna. Itu lam. Dengan syarat khobarnya di akhir. Berarti susunannya inna, isimnya baru khobar. Atau boleh masuk pada isimnya. Dengan syarat apa? Isimnya diakhirkan. Jadi harus diakhirkan. Berarti susunannya sekarang apa? Inna, khobar, baru isim. Jadi kalau antum ditanya, boleh nggak ini lam masuk pada isim? Jawabannya apa? Isimnya inna. Jawabannya apa? Boleh jika diakhirkan. Boleh jika diakhirkan. Adapun kalau susunannya masih biasa, enggak boleh. Paham Sapri? Jadi dia masuk pada yang diakhirkan. Iya. Wa au atau boleh juga. Au atau matawassato, apa yang berada di tengah. Oh, tadi di akhir. Kalau ini boleh juga yang berada di tengah. Min ma'mulil khobar. Dari ma'mulnya khobar. Tahu ma'mul khobar? Sekarang pertanyaan saya. Karena sudah lewat kemarin sebelumnya. Apa ma'mul khobar yang bisa di awal, di tengah? Yang kemarin, dorof dan jer majur. Jadi boleh itu dorof masuk padanya lam ini. Boleh itu jer majrur masuk pada apa? Lam ini. Dipahami ini? Boleh, dibolehkan. Terus awil fasl. Boleh juga lam ini masuk pada fasl, domir pemisah. Jadi nanti itu ada namanya domirul fasl. Domir yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Paham ini? Susunannya misalnya Zaidun huwa tajiru. Zaidun huwa tajiru. Asalnya kan Zaid tajir. Tapi dimasukkan di tengahnya apa? Domir fasl. Nah, di domir fasl ini boleh masuk lam. Misalnya kalau ada inna. Inna Zaidan huwa tajiru. Boleh untuk katakan apa? Inna Zaidan la huwa tajiru. Paham ini? Jadi dia tidak masuk pada mubtada.
Tidak masuk pada khobarnya, tapi masuk pada apa? Domir fasal. Apa artinya domir fasal? Domir yang memisahkan antara mubtada khobar atau isimnya inna dan khobar. Itu namanya domir fasal. Paham dan sobo? Atau belum? Jadi jadinya 4 tempat. Lam ini masuk pada 4 tempat. Mubtad isimnya inna, khobar inna, dah makmulnya. Terus siapa? Domir fasal. Tahu domir fasal? Dan sobo. Domir fasal ini yang mau ditahu. Domir yang memisahkan antara siapa? Mubtada khobar atau kalau masuk inna ya antara isim inna dan khobar inna. Boleh masuk lam di situ. Boleh masuk lam di situ. Lihat contohnya sebentar ya. Terus sebelum itu kata beliau wayajibu dan wajib. Maksudnya wajib ada lam. Wajib ada lam. Ma'al mukhaffafati. Bersama inna yang diringankan. Makanya kemarin itu wajib ada lam ini bersama inna yang diringankan. In uhmilat. Jika tidak diamalkan. Supaya nanti bisa dibedakan antara in nafiyah sama apa? Inna. In yang diringankan dari inna. Jadi wajib ada lam pada masuk padanya jika inna diringankan menjadi in dan ketika dia tidak beramal. Kalau beramal kan sudah jelas. Kalau antum amalkan berarti jelas ini bukan in. Tapi siapa? Bukan in dari yang menafikan. Tapi siapa? In yang berasal dari inna. Paham kan? Antum paham gini? Itu maksud saudara begini. Ketika antum meringankan inna. Berarti kan jadinya in. Ketika menjadi in maka bisa ada in. Apa? Ada in nafiyah. Yang beramal-amalan laisa. Yang ada di mutamimah. Paham ini? Terus ada in apa? In muqafa minat takila. Gimana cara antum bedakan? Kalau beramal langsung dibedakan. Karena in nafiyah beramal amalan siapa? Laisa. Sementara in ini beramal amalan inna. Kalau beramal. Kalau tidak beramal. Ini masalah. Gimana cara kita bedakan kalau tidak beramal? Maka caranya masukkan siapa? Lam ini. Maka belum bilang wajib untuk membedakannya. Paham dan sobo? Wajib apa? Tidak begini. Bukan begitu bahasanya. Kalau ada lam, pasti inna yang diringankan. Karena kalau dia tidak beramal, wajib ada lam. Seperti? Jadi kan kita bilang begini. Ini kan in zaidun qa'iman. Apa artinya ini? Siapa tugas ini? Beramal amalan apa ini kalau begini? Berarti beramal amalan laisa. Berarti artinya ini tidak. Ini tidak. Zaid tidak berdiri. Kalau ini in zaidan qa'imun. Nah, ini beramal amalan siapa? Inna. Berarti artinya sungguh Zaid berdiri. Berarti kalau beramal gampang dibedakan. Karena beda amalannya. Satu meropa dan menasab, satu menasab dan meropa. Paham Sapri? Kalau beramal. Sekarang bagaimana kalau tidak beramal? Ini yang masalah. Ketika saya baca ini, Zaidun. Nah, ketika saya baca ini Zaidun, maka akan samar antara dari inna, ya, sama temannya
Laisa, kalau tidak beramal. Maka bagaimana cara saya membedakannya seperti ini maknanya sungguh atau maknanya tidak? Maka kata beliau wajib dimasukkan lam setelahnya. Makanya nanti jadinya lakoim. In Zaidun lakoim. Kalau ada la begini. Dah, maka apa artinya ini seperti ini? Sobo? Sungguh Zaid? Tidak. Kenapa tidak? Dari mana kata tidak? Sungguh Zaid berdiri. Kan la inilah bukan la. Bukan. Beda lah. Satu ada alif, satu tidak. Gimana caranya? Paham berarti? Jadi kalau antum tidak amalkan, wajib ini ada. Wajib ini ada. Kalau antum ditanya, kenapa wajib ada? Supaya beda antara yang ini maknanya tidak, sama yang ini maknanya Maknanya apa sungguh. Itu nanti itu. Jadi dalam kalimat perhatikan konteksnya. Kalau ada lamnya, antum artikan sungguh. Kalau tidak ada, maka artikan tidak. Paham ini? Kumpul? Belum. Yakin? Iki, paham saudara? Siapa yang belum paham? Nah, ini mumpung lewat, tidak lewat-lewat ini. Tidak lewat lagi nanti. Kecuali di syarahnya nanti lagi. Jadi saya ulang kata beliau, wa yajibu ma'al mukhaffafah. Dan wajib, maksudnya wajib ada lam. Wajib ada lam bersama yang diringankan. Bersama yang diringankan. Tapi ada syaratnya. In uhmilat. Jika tidak diamalkan. Uhmilat. Itu syaratnya ya. Kenapa wajib? Karena akan samar. Jika tidak diamalkan. Walam yadharil makna. Dan tidak nampak maknanya. Jadi ketika tidak diamalkan dan maknanya tidak jelas. Ini maknanya tidak atau sungguh. Maka untuk menghilangkan kesamaran itu. Antum masukkan siapa? Masukkan siapa? Lam. Dan kita dalam baca kitab gundul, Quran, hadis tentunya sudah ada itu. Lihat contoh ayat kemarin yang dibaca tidak amalkan. In kullu nafsin lama alaiha hafid. Bukan lama, lama. Kalau antum baca lama berarti itu satu kata. Ini baca lama, diringankan. Supaya lam itu lama apa? Supaya lam itu lama apa? Nah, lam yang masuk pada khobarnya siapa? Inna. Paham kan? Lam yang masuk pada khobarnya inna. Makanya belum katakan kemarin jika diringankan. In dan lamanya. Diringankan in dan lama. Jelas ini Rizky? Yakin sudah? Alhamdulillah. Syarah. Kata beliau yajuzu dukhulu lamul ibtida. Boleh masuk lamul ibtida. Ba'da inna al-maksurah setelah inna yang dikasroh. Ala wahidin min arba'atin atas salah satu dari 4. Itnain mutaakhirain, watnain mutawassitoin. 2 yang di akhir, 2 yang di tengah. Fa'ammal mutaakhiron, adapun 2 yang di akhir. Adapun 2 yang di akhir. Maka apa itu? Fal khobar, maka dia masuk pada khobar. Nah contoh, inna rabbaka ladu maghfirah. Lihat. Inna rabbaka ladu. Masuk pada siapa itu? Masuk pada siapa itu? Khobarnya. Wal ism. Juga masuk pada isim. Jika diakhirkan. Nah contoh. Contoh. Inna fi dhalika la'ibratan. Lihat. Inna fi dhalika la'ibratan. Masuk di mana itu? Masuk di mana itu? Isimnya. Wa ammal mutawassiton. Adapun yang berada di tengah antara isim dan khobar. Fa ma'mul al-khobar. Maka dia masuk pada ma'mul khobar. Nah contoh, in zaidan la ta'amaka akilun. Lihat, in zaidan la ta'amaka akilun. La ta'amaka akilun. In zaidan la ta'amaka akilun. Apa iromnya zaidan dulu? Isim inna. Akilun, khobar inna. Ta'amaka, maf'ulun bi dari siapa? Akilun, isim fa'il yang beramal-amalan fi'il. Kan begitu? Masuk pada ma'mulnya la tu'amaka. Demikian pula nanti kalau ma'mulnya jar majrur atau dorob. Tapi dia tidak boleh mendahului isim ya.
hati-hati. Kalau ma'mulnya berupa selain dorob jar majrur, tidak boleh dia mendahului isim. Masih ingat kemarin kan? Nah, ini hanya bisa mendahului khobar. Lihat, la maka hanya bisa mendahului khobar. Karena beliau contohkan sekarang ma'mulnya bukan dorob atau jar majrur. Tidak boleh antum bilang begini. Inna la maka zaidun akilun. Tidak boleh. Karena tidak boleh mendahului isim. Selain dorob dan jar majrur. Itu tempat pertama. Wad domirul musamma indal basriyina faslan. Tempat keempat. Masuk pada domir. Yang dinamakan menurut orang Basro domir fasl. Masuk pada domir yang menurut orang Basro domir apa? Fasl. Wa indal kufiyin imadan. Dan menurut orang Kufa ini namanya domir imad. Jadi beda penamaan. Orang-orang Basra menamakan domir fasl. Kalau orang Kufa menamakan domir apa? Domir imad. Domir imad. Itu beda penamaan saja. Sama saja yang diinginkan. Nah contoh. Inna hada lahual qasasul haqqu. Hada isimnya inna. Al-qasasu khobarnya inna. Di tengahnya ada siapa? Domir fasl atau domir imad. Terserah antum mau bilang Basra atau Kufa. Domir fasl atau domir imad. Iya, masuhula lahua. Wa inna lanahnu sofun. Itu as-sofun khobarnya inna. Isimnya inna adalah inna. Ada domir di situ. Adapun lanahnu sofun itu domir fasl atau domir imad. Wa inna lanahnul musabbihun sama. Terus kata beliau, wa qad yakunu dukhulul lam wajiban, kadang masuknya lam itu wajib. Wadhalika demikian itu, idza khuffifat inna wa uhmilat. Jika innanya diringankan dan tidak diamalkan. Walam yadhhar qasdul itsbat, dan tidak nampak maksud dari penetapan, yaitu tidak nampak maksud dari penetapan. Tahu penetapan ya? Lawan dari penafian. Karena di sana ada namanya inna nafia. Tidak nampak maksud penetapannya. Karena bisa saja bermakna nafi. Itu dia. Kakolika seperti perkataan antum. In zaidun lamun tolik. Kalau antum tidak masukkan dulu lam ya. In zaidun muntolikun. Bisa maknanya Zaid sungguh Zaid pergi. Bisa juga maknanya apa? Zaid tidak pergi. Kan bisa begitu. Tapi kalau dibilang lamun tolikun apa maknanya sekarang? Tunggu Zaid pergi. Wa inna ma wajabat hahuna. Tiada lagi wajib di sini. Farkon bainaha wa baina innafiyah. Untuk membedakan antara dia dan antara innafiyah. Kallati fi qoulihi ta'ala. Yang ada dalam firman Allah Ta'ala. In indakum min sultanin bahada. Hati-hati ini. Lihat. In indakum bisultanin min sultanin bihada. Ada lam, pertanyaan saya. Ada lam? Ada lam? Hah? Tidak ada. Berarti apa maknanya nih? Nafi. Tidak ada di sisi kalian sultan dalam masalah ini. Hujah. Tidak ada di sisi kalian hujah, dalil dalam masalah ini. Jadi paham maknanya? Karena tidak ada lam. Walihada tusammal lam al-fariqah. Oleh karena itu lam ini namanya lam pembeda. Lam ini namanya apa? Nanti namanya apa? Lam pembeda. Pembeda apa itu? Hah? Pembeda antara innafiyah dan itsbat. Begitu jadi maknanya sekarang. Innafiyah dan penetapan. Kan ada penafian, ada penetapan. Li'annaha faraqat bainan nafi wal itsbat. Karena dia membedakan antara penafian dan penetapan. Karena dia membedakan antara penafian dan penetapan. Selesai. Wa in ikhtalla syartun minas salasah. Jika tidak terpenuhi satu syarat dari tiga tadi. Kan syaratnya tadi kan jika tidak diamalkan dan dampak makna. Paham ya? Jika tidak terpenuhi satu syarat dari tiga tadi. Karena dukhuluha jaizan. Maka masuknya lam menjadi apa? Boleh. Artinya sebenarnya bisa dibedakan maknanya. Ini maknanya adalah sudah memang bukan maknanya penafian.
Pasti maknanya sungguh. Tidak perlu antum kasih masuk lam. Jadi tidak selamanya itu lam dikasih masuk. Tidak selamanya. Iya. La wajibah bukan wajib. Kenapa? Li adamil iltibas. Ini rahasianya. Kenapa kita kasih masuk tadi lam? Karena samar. Kenapa tidak wajib dimasukkan lam? Li adamil iltibas. Karena tidak ada kesamaran. Jadi kalau tidak ada kesamaran, tidak perlu antum kasih masuk. Tidak perlu antum kasih masuk. Kalau tidak ada kesamaran. Wadhalika idha suddidat misalnya. Demikian itu jika antum tasdid. Innanya. Kan tadi jika inna diringankan. Berarti akan jika inna diringankan dibaca in. Maka bisa sama dengan in yang satu. Kalau antum tasdid tidak wajib. Kan tidak ada lagi kesamaran. Inna zaidan qaim tidak wajib. Au khufifat wa'u'milat. Atau dia diringankan tapi diamalkan. Dia diringankan tapi diamalkan. Contoh in zaidan qaimun. Itu tidak masalah. Paham sapri kan? Dan sobo. Nah, jika beramal tidak ada masalah kan? Iya enggak? Dan sobo. Jika dia beramal masih sama dengan innaf ya? Jawabannya gampang sekali. Sudah tadi dicontohkan. Jika beramal maka tidak akan samar. Karena beda amalannya. Satu merofa dan menasab. Yang kedua apa? Menasab dan merofa. Jadi jika beramal tidak samar. Sehingga tidak butuh pada lam. Paham Fadl? Tidak butuh pada siapa? Lam. Nah in zaidan qaimun. Tidak butuh. Karena beramal. Au khuffifat wa uhmilat wa dhuharul ma'na. Masya Allah. Atau dia diringankan dan tidak diamalkan tapi jelas maknanya. Ini pasti makna sungguh dan ini pasti maknanya penafian begitu. Jika jelas maknanya maka tidak perlu juga dikasih masuk lam. Kaqauli syair seperti perkataan penyair. Ana benu ubatid doimi min ali malikin wa in malikun kanat kiromal ma'adin. Dia bilang saya ini anaknya Ubad Ad-Doim dari keluarga Malik. Dan sungguh Malik dia adalah orang yang mulia sifatnya. Sungguh Malik orang yang mulia sifatnya. Karena kita tahu ini maknanya sungguh karena sekarang dia lagi memperkenalkan dirinya. Saya ini anaknya Ubad Ad-Doim ibnu Malik. Dan Malik yaitu kakek saya yang mulia. Jadi bukan di sini mau menafikan. Di sini jelas maknanya apa? Penetapan. Sehingga tidak ada lam yang masuk. Sehingga tidak ada siapa yang masuk? Tidak ada siapa yang masuk? Lam. Selesai. Inna. Lihat Ibnu Hisham. Masya Allah. Seperti kebiasaan beliau. Kan Ibnu Hisham itu suka hanya menyebutkan satu sisi. Dia tidak sebutkan sisi yang lain. Antum dapat belum bahas Anna dibaca Anna? Di sini. Di Mutamimah kan ada. Kapan dibaca Anna? Ada nggak di Mutamimah? Ada. Di sini? Tidak ada. Karena belum suka menyebutkan satu sisi saja. Artinya kalau ini dibaca Inna, berarti selain ini dibaca Anna. Begitu maksudnya. Makanya Ibnu Hisham ini lebih pendek daripada Mutamimah di pembahasan Inna dan saudari-saudarinya. Anda paham ini? Tambahan di sini adalah masuknya lam. Maksudnya lamul farikoh. Maksudnya apa? Lamul farikoh. Padahal di Mutamimah dibahas. Kapan dibaca inna? Anna. Kapan dibaca anna dan inna? Dua-duanya bisa. Paham di Mutamimah? Maka dibilang Mutamimah lebih lengkap kalau begitu. Cuman di sini ada perselisihan yang disebutkan. Jadi lebih lengkap dari Mutamimah dari sisi itu. Pembahasannya sudah luas. Cuman sudah banyak yang dihilangkan. Jelas kan? Karena Ibnu Hisham selalu membahas sesuatu yang kalau ada lawannya, dia hanya membahas satu sisi saja. Antum harus paham kebalikannya. Belum hanya bilang sini wajib dibaca inna. Nah, berarti di tempat lain harus antum baca apa? Anna. Paham kan? Selesai. Setelah itu lana filil jins. Setelah itu lana filil jins. Insya Allah kita ambil di pertemuan besok.
Ada pertanyaan Rizky? Yusuf? Apa itu? Ada. Apa? Enggak. Enggak ada zaidah di Quran. Dia bilang zaidah. Kan sudah dibahas itu. Jadi Suhail bertanya, ini lam masuk di mana? Ini aneh pertanyaannya tak? Lam ini masuk di mana? Jawab dulu kumpul. Kasih tahu Suhail. Lam ini masuk di mana? Enggak tahu tuh. Rizky. Pada khobarnya saja. Bukan. Pada khobarnya atau isimnya? Atau makmul khobarnya? Itu saja. Dan pada domir fasal sudah disebutkan 4. Di mana masuknya lam? Apa gunanya tadi itu disebutkan? Apa gunanya tadi itu disebutkan? Di mana tempat masuknya lam? Pada 4 tempat. Cepatnya lupa. Nah, 2 yang diakhirkan, 2 yang di tengah. Itu tidak perlu lagi dibahas karena sudah disebutkan. Sama. Cuma lamul ibtida masuk pada mubtada. Kalau ini lamul pariko masuk pada inna untuk membedakan. Sama aja lamul ibtida sama lamul pariko. Nanti ada nama lain lam muzahlafa. Ada nama lain lam muzahlaqo. Banyak namanya. Pak Muhammad. Ada lagi? Hmm? Itu maksudnya. Iya kan? Maksudnya walaupun dia berlogo alia, beramal-amal laisa, berarti tidak ada sama sekali. Maksudnya beramalnya di logo alia. Tapi di Quran ada namanya inna. Ya? Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.